Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabiullah. Semoga kita umatnya yang mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, bersama saya Umar Ramadana dari kelas 12 Agama 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi fikih yang berjudul Mujmal dan Mubayyan. Nah, tahukah kalian apa pengertian dari mujmal dan mubayyan itu? Nah, belum tahu kan? Mujmal secara bahasa artinya samar-samar atau beragam. Sedangkan secara istilah, mujmal adalah suatu lafaz atau ayat yang belum jelas maknanya, sehingga masih membutuhkan penjelasan atau bayan dan penafsiran atau tafsir. Nah, sedangkan pengertian dari mubayyan secara bahasa, mubayyan artinya yang ditampakkan atau yang dijelaskan. Sedangkan secara istilah, mubayyan adalah suatu lafaz atau ayat yang fungsinya sebagai penjelas atau bayan terhadap ayat-ayat yang masih bersifat mujmal. Setelah mengetahui pengertian dari mujmal dan mubayyan, nah selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari mujmal dan mubayyan. Nah, contoh dari mujmal terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Nah, dalam ayat tersebut, kata mendirikan salat masih bersifat mujmal, sehingga masih butuh penafsiran. Kenapa dikatakan mujmal? Karena dalam ayat tersebut belum dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tersebut. Nah, dan kata menunaikan zakat juga masih bersifat mujmal, karena dalam ayat tersebut tidak dijelaskan bagaimana tata urutan atau hitungan dalam melaksanakan zakat. Nah, adapun contoh dalam masalah ini, contoh dari mujmal yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Dalam ayat tersebut dijelaskan secara terperinci detail mengenai masalah dalil nakli tentang haji dan umroh. Di dalam ayat tersebut dijelaskan juga orang yang mengerjakan haji secara tamattu harus membayar dam, dan damnya itu berupa apa? Damnya itu bisa berupa menyembelih hewan kurban dan bisa juga diganti dengan puasa sebanyak 10 hari. Nah, setelah kita memahami materi sebelumnya mengenai materi pengertian dan contoh dari mujmal dan mubayyan, selanjutnya kita akan membahas tentang lafaz-lafaz mujmal. Adapun lafaz-lafaz mujmal yang pertama yaitu lafaz tersebut masih bersifat musytarak, sehingga masih membutuhkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai apa sih maksud dari ayat tersebut. Yang kedua yaitu makna tersebut dipindah secara makna bahasa atau lughawi ke makna yang bersifat syariat. Contohnya kata siyam, kata puasa, kata zakat. Makna ini merupakan dari bahasa dipindah ke syariat. Dan yang ketiga yaitu makna tersebut dipindah dari umum ke khusus atau khas. Dan yang keempat yaitu dalam mujmal tidak jelas dalam tempat kembalinya dhamir, sehingga membutuhkan semuanya itu membutuhkan penafsiran. Nah, bagaimana? Sudah mengerti dengan materi sebelumnya? Jikalau sudah, next kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam bayan. Adapun macam-macam bayan, yang pertama yaitu bayan dengan perkataan. Bayan dengan perkataan atau disebut dengan bayan bil qaul, contohnya yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagi orang-orang yang melakukan haji tamattu, maka ia harus membayar denda atau dam yang bisa berupa puasa selama 7 hari. Dalam ayat tersebut kata sab'ah berarti bilangan, bukan berarti banyak.
Dan yang kedua yaitu bayan dengan perbuatan. Penjelasan dengan perbuatan atau disebut dengan bayan fi'il, contohnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan atau mempraktikkan tentang tata cara sholat, mempraktikkan tentang tata cara berwudu, mempraktikkan tentang cara-cara haji. Di sini Rasulullah tentang tata cara sholat, ia naik ke bukit dan melaksanakan sholat. Kemudian ia bersabda, yang artinya, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka jelas di sini Rasulullah mempraktikkannya. Nah, selanjutnya yaitu bayan dengan isyarat. Bayan dengan isyarat ini contohnya Rasulullah SAW dalam perhitungan bulan Ramadan, ia menaikkan 10 jarinya sebanyak 3 kali, itu menunjukkan 30, dan menenggelamkan jarinya 1 menunjukkan 29. Jadi perhitungan puasa 29 atau 30. Nah, selanjutnya macam-macam bayan yaitu bayan dengan meninggalkan perbuatan atau disebut dengan bayan tarki. Contohnya yaitu Rasulullah SAW meninggalkan perbuatan berwudu setelah beliau memakan daging unta. Dan yang terakhir yaitu bayan bil kitabah. Apa bayan bil kitabah? Bayan bil kitabah yaitu Rasulullah SAW menulis surat. Caranya yaitu Rasulullah mendiktekan mengenai masalah zakat, pembagian zakat, mendiktekan kepada para sahabatnya, kemudian para sahabat mengirimkannya masing-masing kepada para petugas zakat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.